Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kuliah kita secara online maupun offline. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang mata kuliah Public Relation. Ya, perkenalkan, nama saya Achmat Wahyudi dengan NIM 20203870230017. Dosen Ibu Sulfina Jayanti, Eskom, MIKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Retorika dan Konferensi Pers pada mata kuliah PR atau Public Relation. Pertama yaitu pengertian retorika. Retorika atau retorik sering dipahami sebagai ilmu berpidato, seni penggunaan bahasa secara efektif, seni berbicara dengan baik yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Retorika merupakan ilmu dan seni yang mengajar orang untuk terampil menyusun tuturan yang efektif. Retorika juga merupakan seni untuk memanipulasi percakapan. Dan retorika dalam ilmu komunikasi merupakan cara pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur dan baik. Dan yang kedua itu retorika menurut para ahli. Tokoh-tokoh retorika klasik yang menonjol antara lain yaitu Georgias, Lysias, Phidias, Protagoras, dan Isokrates. Kelompok ini menyebut aliran retorika mereka sebagai kaum sofis. Menurut aliran ini, retorika merupakan alat untuk memenangkan suatu kasus lewat bertutur kata, seperti kepandaian memainkan ulasan, kefasihan berbahasa, pemanfaatan emosi, penganggapan tutur dan kesalahan tutur harus ditujukan untuk mencapai kemenangan. Dan yang ketiga itu retorika menurut Aristoteles. Aristoteles memberikan pengertian yang berbeda daripada dan berlawanan dengan kaum sofis tadi. Menurut filsuf terkenal ini, retorika adalah ilmu yang mengajarkan orang keterampilan menemukan secara persuasif dan objektif. Definisi Aristoteles menyamakan wacana retorika dengan pidato persuasif, dan persuasi ditujukan sebagai argumentasi. Dia membedakan tiga argumentasi. Yang pertama itu etos. Etos di sini kemampuan berbicara untuk membangun citra positif dirinya dalam persepsi penonton. Maksudnya di sini etos adalah sebuah yang harus dibangun oleh seorang pembicara. Contohnya itu, etos itu bermaksud sebagai citra diri seorang pembicara atau harga diri seorang pembicara. Di sini etos sebagai yang paling utama dalam yang harus kita pelajari dan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu bagaimana kita menyampaikan suatu argumentasi kita memiliki dengan keterampilan atau busana-busana yang baik. Dan yang kedua itu patos. Patos ini kemampuan berbicara untuk mempengaruhi emosi penonton. Maksudnya emosi di sini bukan emosi yang lain-lain. Di sini kita mempengaruhi semua apa-apa yang kita berikan kepada penonton atau pendengar. Kita berbicara seakan-akan kita mempengaruhi pendengar. Dan yang ketiga itu logos, yaitu kemampuan untuk menunjukkan logika batin pada topik
pidato di retorika sebagai wacana teori persuasif. Jadi maksud logos di sini adalah kita menunjukkan bahwa apa-apa yang kita berikan, apa-apa yang kita retorikakan atau bicarakan itu masuk di akal atau bisa dipahami oleh pendengar. Dan yang ketiga itu pembahasannya yaitu tentang retorika dalam public relation. Retorika dalam public relation. Public relation dapat menjabatani antara organisasi dengan publiknya serta mempengaruhi opini masyarakat. Retorika bisa disebut sebagai strategi. Mengapa disebut strategi? Karena utamanya public relation itu butuh komunikasi yang baik antara satu perusahaan maupun perusahaan yang lain. Di sini retorika kita yang harus kita latih sehingga kemampuan kita beradaptasi dengan lawan bicara kita bisa meningkat dan apa-apa yang kita inginkan itu kepada publik atau kerjasama itu bisa tercapai. Dan yang kedua itu public relation merupakan mitra strategi organisasi dalam mengambil keputusan. Karena di sini public relation adalah suatu strategi untuk mengambil keputusan. Karena merupakan salah satu ujung tombak perusahaan yang berhubungan langsung dengan publiknya. Di sini kita melakukan sebuah rapat yang nanti akan saya jelaskan itu tentang media-medianya, media relation, yaitu dengan menggunakan retorika yang baik, public relation bisa meraih dukungan dan simpati kepada publiknya. Dan yang kedua itu sudah retorika, kita ke pengertian konferensi pers. Konferensi pers. Pertama itu media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini kegiatan publikasi perusahaan sehingga penting sekali bagi public relation profesional itu menjalin hubungan baik dengan media. Media di sini yaitu yang saya maksud contohnya tadi yaitu konferensi pers, yaitu jumpa pers atau rapat antara publik untuk menjalin kerjasama. Yaitu dan konferensi pers itu atau jumpa pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijaksanaan dengan maksud untuk memberikan pengertian dan penerimaan publik pada pihak yang membuat acara. Dan ketiga itu tujuan konferensi pers. Konferensi pers biasa digunakan untuk menyampaikan sikap para pejabat tinggi negara, khususnya presiden, menggunakan konferensi pers. Contohnya, untuk menginformasikan sikap mereka terhadap suatu masalah, atau bisa juga untuk menenangkan ketakutan publik. Di sini maksudnya itu kita selain kita menjadi suatu menjalin kerjasama, kita juga memberikan informasi kepada publik dengan cara menyebarkan ke media-media sosial agar agar apa-apa yang kita sebarkan itu tidak dicap hoax oleh para publik, sehingga bisa apabila ada suatu masalah publik atau masyarakat itu bisa tenang. Dan kedua itu tujuan dari humas pers, ya yang ini tadi yang saya jelaskan, atau informasinya untuk memberikan informasi terhadap masyarakat luas atau di luar sana yang tidak terjangkau tentang adanya media internet, televisi, juga radio. Dan banyak orang sekarang juga yang tidak memiliki televisi dan radio, sehingga apabila tujuan konferensi pers ini bisa mendapatkan suatu informasi tentang hal-hal yang tidak diketahui. Dan yang terakhir itu tentang konferensi pers dalam public relation.
Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini kegiatan jenis-jenis. Pertama itu media humas atau media cetak, surat kabar, tabloid, majalah. Yang kedua itu media penyiaran, yaitu radio dan televisi. Dan yang ketiga itu media cyber, yaitu situs berita atau media pers online, publikasi perusahaan, atau media-media informasi, media-media tentang berupa informasi terhadap suatu rapat. Sehingga penting sekali bagi public relation yang profesional untuk menjalin hubungan baik dengan media. Media ini tadi yang dimaksud adalah konferensi pers, untuk membangun reputasi, harga diri sebuah perusahaan. Dan yang terakhir itu langkah atau persiapan dalam konferensi pers. Yang pertama itu memilih hari tepat. Ya, di sini kita harus memilih-milih yang mana hari libur atau hari tidak libur, sehingga banyak dalam konferensi kita atau rapat kita bisa bergabung. Dan kedua itu tunjuk media yang dikenal luas atau dan terkait. Di sini kita menunjuk media-media apa yang bisa menyampaikan sebuah berita, kita undang dalam rapat konferensi pers. Dan yang ketiga itu tempat dan waktu yang cocok. Di sini kita memilih tempat yang bisa terjangkau oleh para publik, sehingga publik atau masyarakat ini bisa datang dalam konferensi pers. Dan yang keempat itu menentukan key message, yaitu inti dalam pembahasan. Dan yang kelima itu menunjuk narasumber atau juru bicara. Di sini kita menunjuk memang narasumber atau juru bicara yang akan menyampaikan tentang informasi-informasi yang akan diberikan kepada halayak atau audiens, sehingga di sini juga akan adanya tanya jawab atau interaksi langsung antara pembicara dan pendengar. Kita harus menunjuk narasumbernya atau juru bicaranya. Yang keenam itu taat pada rundown yang ada. Dan yang ketujuh itu evaluasi. Di sini evaluasi, kita mengevaluasi apa-apa yang kurang dalam rapat konferensi pers kita, apa-apa yang dibutuhkan dalam konferensi pers. Apakah apabila ada yang kurang, kita perbaiki, dan apabila ada yang baik, kita pertahankan. Ya, itulah tadi tentang presentasi pada mata kuliah Public Relation, yang dalam pembahasannya itu tentang retorika dan konferensi pers. Yang saya dapat simpulkan itu bahwa retorika itu adalah suatu sikap atau suatu sifat yang harus dimiliki seorang praktisi atau seorang public relation dalam menjalin kerjasama atau memberikan informasi kepada khalayak atau publik. Dan yang selanjutnya itu konferensi pers. Ini adalah media. Ini media adalah suatu tempat yang dimana kita menyebarkan informasi kepada khalayak, kepada audiens, sehingga kita bisa menjalin kerjasama, kita bisa menjalin suatu hubungan yang baik antara publik yang satu dengan publik yang lain. Ya, itulah tadi presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya presentasikan ini bisa bermanfaat bagi saya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, itulah tadi tentang retorika dan public relation. Baik, saya tutup. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Minallahi musta'an wala tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.